Ubedillah ini Ubed ya panggilannya Iya. Ubed. Mestinya kalau mengacu pada PP yang buat Pak Jokowi loh ini, Iya. karena PP-nya 43 2018 dia harus diberi penghargaan 200 juta itu Bang Refli. Tidak ada ceritanya seorang advokat itu diperiksa menggantikan seorang terdakwa atau tersangka. Iya. Nggak mau dibayar berapa miliar pun nggak mau itu ya. Jadi dari fakta ini tataran hukum acara pun saya tegaskan kepada kepolisian itu tidak benar. Tidak benar. Artinya harusnya pengaduan ini ya, atau dia mungkin menggunakan bahasa laporan harusnya ditolak. Ditolak karena mayornya jelas, asasnya jelas. Ujaran kebencian pun kan sebenarnya jelas kan kepada kelompok. Kalau perorangan itu tetap harus menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Jadi nggak bisa dia pakai pasal dirubah-rubah. Itu sebagai ahli pidana saya sebut namanya judicial corruption, penyelundupan pasal ya. Korupsi yang paling bahaya itu korupsi pasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jelas. Walaupun saya punya tamu dari Solo ya, baru datang pakai kereta ya. Pakai kereta? Kebetulan tadi pakai pesawat. Oh, pakai pesawat. Biasanya ya. nggak berani naik pesawat karena lama. Oke. Jadi beliau adalah Dr. Muhammad Taufik. Jangan lupa Taufiknya pakai Q ya, Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cadas. Salam cadas ya. Jadi kebetulan ada Pak Taufik. Pak Taufik ini sahabat daerah sekalian, sehari-hari adalah dua profesinya, yaitu alpukat. Alpukat betul. Alpukat campur sebagai dosen. Iya. Jadi dosen di mana Pak Taufik? Universitas Islam Sultan Agung. Oke, Universitas Islam Sultan Agung. Iya. Raja yang menyerang Batavia. Batavia dari Portugis. Ya. Menyerang Batavia yang kemudian katanya ngasih menyekat aliran sungai sehingga Jan Pieterszoon pusing. Pusing, ya betul. Dibuat pusing dan mati kalau nggak salah. Ya, ada. Jadi dan beliau adalah ahli hukum pidana. Jadi dokternya di bidang hukum pidana Pak Taufik ya. Nah, ini kan menarik ya. Kita mau mendebat, mau menguji, mau mendiskusikan secara ilmiah, scientific, akademik soal pengaduan Ubedillah Badrun ini yang sedang viral dan sehari setelah mengadukan diadukan balik betul. oleh Emmanuel Ebenezer yang kebetulan memang tim relawan Jokowi karena masih mengatakan begitu ya, Jokomania dan juga komisaris utama dari sebuah BUMN. Oh, mantap itu. Saya bisa berkomentar di situnya. Ya harusnya kan tidak boleh berpolitik. Ini kan sudah politik sesungguhnya, sudah politik praktis. Sudah praktis. Ya. Ketika membuat laporan pidana itu sudah politik praktis. Tidak politik praktis sebenarnya. Tidak boleh. Tetapi kita harus membedakan mempidanakan orang karena perbedaan pendapat, partisipasi masyarakat dengan mempidanakan orang yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana KKN. Ya, saya bilang KKN, tidak harus korupsi kan? Betul. Ada juga kolusi dan nepotismenya. Silakan Pak Taufik, mau general ideas-nya dulu. Ya, yang pertama harus kita garis bawahi, kita harus berterima kasih kepada Ubed atau Ubedillah Badrun ya. Karena Ubedillah Badrun ini punya dua fungsi. Bukan Ubedillah Kadrun, bukan ya? Bukan Ubedillah Badrun ya. Soalnya saya kadang-kadang dibilang Refli Kadrun. Ya, sama juga ini. Kalau saya sih dikomentari pakar pidana bajunya nggak pernah ganti, biarin memang nggak seneng dia gua punya ini 7 kan gitu. Warnanya sama, gradasi warnanya sama, baunya sama juga, modelnya juga sama, nggak masalah kan, suka-suka gitu kan. Jadi sebenarnya tadi kembali kepada Ubedillah Badrun ini kan seorang ASN ya, dia seorang dosen, dia dilindungi oleh PP 43 2018 dan Undang-Undang Nomor 28
tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dari KKN, yang di sana salah satunya adalah melahirkan lembaga KPKPN, ya, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Ya. Ketuanya waktu itu Yusuf Shakir, juga ada di situ Abdullah Yamauha yang kemudian duduk di Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, artinya begini, kita harus lihat dari kacamata pidana dulu. Apa sih esensi orang membuat pelaporan? Ketika membuat pelaporan itu berarti dia sebagai warga negara berpartisipasi aktif supaya lebih-lebih dia seorang aparatur sipil negara. Dia ingin memberikan contoh bahwa seorang pejabat negara itu tidak hanya dilarang melakukan korupsi, tapi kolusi dan nepotisme itu nggak boleh. Kolusi dan nepotisme nggak boleh. Kalau tadi Bang Refli menyebut pelapornya Ebenheiser, itu justru dia tidak paham ketika dia menjabat sebagai pejabat negara, salah satunya jabatannya adalah komisaris, dia tidak boleh berpolitik. Nah, ini malah dia berpolitik praktis. Nggak boleh, itu sebuah kesalahan. Jadi kita justru berbalik sekarang, harus meluruskan kembali pemahaman masyarakat. Setiap warga negara yang tahu kolusi, korupsi, dan nepotisme, dia berhak melapor. Oleh karena itu saya bilang tadi, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 ini kan embrio yang kemudian melahirkan banyak undang-undang, misalnya undang-undang tentang peradilan tipikor, undang-undang tentang KPK. Bahkan kalau bisa kita lihat pada saat itu, di masa euforia itu, orang begitu gegap gempita melaporkan harta kekayaannya. Ya, bukan yang terjadi sekarang. Sekarang ini ada KPK dan masih ada LHKPN, tetapi banyak pejabat negara yang tidak mau mencantumkan atau menulis laporannya secara rinci. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang pelaporan tadi itu, Bang Refli. Ya. Harus dipahamkan, Indonesia itu hukum pidananya terutama diatur di pasal 1 ayat 1 itu asas legalitas. Apa ini asas legalitas? Bahwa tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Saya masih ingat tuh latinnya. Nullum dilectum nulla puna sine pravia lege punali. Nah, sebagai orang hukum walaupun beda jalurnya tetap paham kita. Nah, artinya kita kompak ini. Ya. Kemudian kita lihat, kita analisa. Jangan lupa ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 ya, sebagai perubahan atas Undang-Undang 13 2006 khususnya pasal 1 angka 4. Sudah dijelaskan di situ apa itu undang-undang tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Jadi disebutkan menurut pasal 1 angka 3, seseorang yang melaporkan sebuah perbuatan pidana ya tidak bisa dituntut balik baik secara pidana maupun perdata. Jadi ini kalau kita bicara ini asas legalitas. Kalau terjadi seperti itu, saya berharap Mabes Polri juga tidak bisa langsung melakukan pro justisia, pemeriksaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua ini, kita harus bicara dulu, apakah yang dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun ini sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi belum? Belum ditangani, kemudian dia ditersangkakan karena melaporkan sudah 2 kesalahan. Kesalahan undang-undang formal tentang lembaga perlindungan saksi dan korban pasal 1 angka 4, dan kesalahan secara material perkaranya itu belum pernah diuji di pengadilan. Jadi menurut saya kita harus berterima kasih ada orang-orang yang kritis seperti Ubaidillah. Kemudian memang banyak pertanyaan kepada saya ini, Bang Refli. Kaitannya apa? Bagaimana kalau dia sebagai aparatur sipil negara dia dijatuhi sanksi? Saya luruskan dulu. Justru menurut saya Ubaidillah ini mestinya diberi nggak pakai ai, nggak Ubaidillah. Ini Ubaidillah ya, nggak pakai i ya. Nggak pakai i. Ubaidillah ini Ubed ya, panggilannya Ubed. Kemarin si kawannya itu siapa itu Yusuf itu telepon saya ya, Yusuf Legur. Nah, mestinya kalau mengacu pada
PP yang buat Pak Jokowi loh ini, karena PP-nya 43 2018 dia harus diberi penghargaan 200 juta itu Bang Refli. Ini yang harus dimengertikan kepada masyarakat, karena sebagai aparatur sipil negara dia memberikan satu contoh yang baik tentang tadi tuntutan reformasi itu kan ada 3. Satu, turunnya Pak Harto sudah selesai, turunnya harga itu yang belum, kemudian hapusnya korupsi, kolusi, nepotisme. Oleh karena itu diformalkan di dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 ya, yang melahirkan lembaga KPKPN. Jadi kalau kita analisa, satu, nggak ada yang luar biasa, pertama. Kemudian yang kedua, juga tidak ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh siapa? Ubedillah. Biasanya nggak salah lagi ya. Ubedillah Badrun, nggak pakai i. Ubedillah. Jadi yang dilakukan oleh Ubed ini nggak ada kesalahan baik secara material maupun formal. Karena itu kalau ada yang membuat pelaporan harus belajar dulu. Apa itu hukum pidana material, hukum pidana formal. KPK belum menangani, tiba-tiba melaporkan. Jadi sekali lagi Ubedillah Badrun tidak bisa ditersangkakan dengan pencemaran nama baik atau fitnah. Itu perintah undang-undang. Oke, ini ada Pak Taufik yang menarik ya, adalah sebenarnya kan yang digunakan oleh orang yang melaporkan Ubed ke Polri ini adalah pasal 317 KUHP. Di situ dikatakan barang siapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan yang palsu kepada pembesar negeri, ya mungkin pembesar negerinya KPK kan, tentang seseorangnya anak presiden kan, sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung ya, jadi tersinggung nama baiknya kan, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Nah pertanyaan saya begini Pak Taufik, ini delik aduan kan ini kan termasuk sebenarnya delik pidana biasa. Oh, delik pidana karena biasa. Korupsi jadi pidana biasa ya. KKN itu pidana biasa. Bukan KKN-nya, memfitnahnya ini. Ya, memfitnah itu aduan. Aduan kan? Kan pasal 317 ini kan soal memfitnah. Kan delik aduan. Aduan, betul. Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang berhak mengadu? Karena ini kan seperti jaka sembung naik ojek kan, nggak nyambung jack. Nggak nyambung jack gitu. Sebenarnya yang berhak mengadu siapa? Delik pidana itu kan dibandingkan 2, delik pidana umum atau pidana biasa kita mengenalnya, kemudian yang kedua delik pidana aduan. Ketika bicara aduan, jenisnya atau kelompoknya itu berarti harus ada orang yang mengadu. Dan kita juga mengenal asas fiksi hukum, ketika sebuah peraturan itu diundangkan, maka semua orang itu harus dianggap tahu hukum. Dan kita tahu yang namanya delik aduan, makanya dibedakan antara pelaporan dan aduan. Kalau laporan, siapapun yang tahu kejahatan dia berhak melapor. Kalau aduan, hanya orang yang merasa dirugikan. Karena itu di dalam KUHP pun dibeda-bedakan ya. Delik aduan itu misalkan pencurian dalam keluarga, pencemaran nama baik, kemudian perzinahan. Pertanyaannya di dalam hukum selalu hukum itu ada cost and benefit. Ketika kita bicara cost, pertanyaannya siapa yang dirugikan dari peristiwa pidana ini? Kalau yang dirugikan itu katakanlah Kaisang atau Gibran, maka yang berhak melapor itu adalah yang bersangkutan. Sebab apa? Ini saya biar tadi kan kita bicara tataran akademis. Oleh karena itu sebutannya di dalam hukum acara pidana pun beda Bang Refli. Seorang advokat menjalankan perkara perdata sebutannya kuasa hukum. Artinya secara perdata hak perdatanya beralih ke kuasa hukum. Bang Refli atau saya misalkan ya. Kalau nomornya gede ke situ aja deh. Kalau prodi ke saya itu misalnya ya. Nah, kalau di dalam perkara pidana presidensial threshold saya 5 dan prodio semua. Saya menyusul nanti. Kemudian yang kedua, kenapa aduan itu harus yang bersangkutan? Karena ada bahwa di dalam pidana itu kewajiban dan tanggung jawab pidana tidak bisa dialihkan. Oleh karena itu sebutan menangani pidana bukan kuasa hukum yang benar, penasihat hukum. Artinya kita tidak bisa berhak sebagai kuasa. Jadi kepada advokat atau kepada media dan juga dosen harus diluruskan sesuai dengan perkembangan ilmu hukum.
semua pekerjaan di pengadilan atau tidak itu namanya advokat atau pengacara atau lawyers. Tetapi perbuatan advokat ketika mendampingi perkara perdata harus disebut kuasa karena kekuasaannya beralih. Kalau pidana nggak bisa, tidak ada ceritanya seorang advokat itu diperiksa menggantikan seorang terdakwa atau tersangka. Nggak mau dibayar berapa miliar pun nggak mau itu ya. Jadi dari fakta ini tataran hukum acara pun saya tegaskan kepada kepolisian itu tidak benar. Tidak benar. Artinya harusnya pengaduan ini atau dia mungkin menggunakan bahasa laporan harusnya ditolak. Ditolak karena mayornya jelas, asasnya jelas. Ya, bahwa perkara pidana, kewajiban dan tanggung jawab pidana itu tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dibebaskan kepada orang lain. Pertanyaannya begini, kalau seorang penasihat hukum, ya, advokat mendampingi perkara pidana, kemudian dia dapat penangguhan, artinya sudah ditahan, dia dikeluarkan dari rumah tahanan, ya. Kemudian dia wajib lapor. Pertanyaannya, bisa nggak wajib lapornya oleh penasihat hukum? Nggak mau. Ya, begitu juga ketika diperiksa di pengadilan, ini klien saya mulutnya sakit, yang diperiksa saya saja. Nggak boleh. Itulah asas hukum pidana. Tidak bisa kewajiban dan tanggung jawab pidana itu dialihkan kepada orang lain. Saya sangat suka ini. Secara kebetulan habis makan sama Bang Kikin, telepon Bang Refli nyampe ke sini disuguhin jahe, ini ngomong saya jadi lancar. Dan ini satu diskusi yang enak gitu loh. Saya tidak menggurui siapapun, silakan dibuka. Jadi saya luruskan, seorang yuris sarjana hukum apapun profesinya harus meluruskan sebutannya. Perkara perdata kuasa hukum, perkara pidana penasihat hukum. Karena ini berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab pidana. Kenapa polisi menerima laporan atau pengaduan itu? Kan harusnya ditolak karena bukan yang bersangkutan. Kalau saya melihat mungkin polisi berasumsi sebagaimana hakim. Hakim tidak boleh menolak perkara. Tetapi harus dipahamkan perkara di pengadilan itu kan perkara perdata, perkara privat. Ya. Kalau pidana menurut saya seyogianya kepolisian itu memberikan nasihat kepada pengadu atau pelapor, karena kan ada manajemen penanganan perkara di kepolisian peraturan Kapolri yang mengatur tentang manajemen penanganan perkara pidana, Perkap nomor 16 tahun 2019. Di situ itu diarahkan dulu ke RJ Restoratif Justice. Jadi ditanya dulu perkara ini apa dan sebagainya. Tapi kalau saya bicara kerangkanya Ubed, karena Ubed ini seorang aparatur sipil negara, seorang dosen, dan secara pribadi saya mengenal dia punya karakter yang jujur dan baik. Karena kalau nggak baik, siapa yang berani masih berkedudukan sebagai aparatur sipil membuat laporan, itu kan resiko pada cari penyakit, resiko pada jabatannya, ya kan? Nanti jangan-jangan nggak lulus ini tes wawasan kebangsaan. Jadi harus diluruskan dulu lewat channel ini. Kita tidak boleh karena kita tidak suka membuat pelaporan. Kemudian wilayahnya, jenusnya, kelompoknya di KUHP pun itu delik A2, 310, 311, 312 sampai 319. Harus yang bersangkutan. Atau kuasanya. Kalau perkara aduan nggak bisa diwakilkan langsung. Harus yang bersangkutan. Itu sama seperti ketika Luhut. Iya, betul. Langsung begitu. Dan bukan hanya itu, saya tidak memihak siapapun ya. Biar saya sama Bang Refli nanti jangan-jangan dituduh pendukung Demokrat. Pak SBY memberikan contoh ketika difitnah Zainal Ma'arif, waktu itu dari Partai Bintang Reformasi. Bukan Zainal. Sorry, ini di Jawa. Zainal Ma'arif. Itu dosen UMS kan. Jadi Pak SBY datang sendiri karena dia tahu, dia melaporkan sendiri karena dia tahu. Memang kita dibutuhkan. Karena ini delik pencemaran nama baik. Wilayahnya adalah wilayah pribadi. Karena pribadi, jadi dia punya juga mekanisme model pengaduan. Nah, sebutannya juga pengaduan, Bang Refli, bukan laporan. Lapor itu kan siapapun bisa lapor dan sebagainya. Kalau ngadu, saya mengadu nih, nama saya dicemarkan, gitu. Istri saya diselingkuhi atau dizinai, anak saya ngambil uang saya, misalnya begitu.
Jadi nggak bisa satu keluarga anaknya rumahnya kehilangan kunci, di kunci itu ada kunci itu kunci brankas, beberapa barang berharga diambil, tetangganya yang lapor, ya nggak bisa, itu pencurian dalam keluarga kok. Tapi ada satu lagi Pak Taufik, fenomenanya adalah orang di split. Jadi yang tadinya sebenarnya nuansanya adalah pencemaran nama baik, nuansanya ya, atau fitnah, misalnya kan di dalam undang-undang kita ada juga pencemaran nama baik, di KUHP ada juga fitnah. Orang biar yang bersangkutan tidak direpotkan dan barangkali ya kan, yang bersangkutan nggak mau tangannya bersih gitu, tangannya nggak mau kotor, biasanya di split, digeser menjadi pasal ujaran kebencian, ya, yang berkaitan dengan SARA, atau penyebaran berita bohong, hoax, dan itu dua-duanya bukan delik aduan sehingga siapapun berhak melaporkan. Deal proses juga kan, seperti ke macam-macam lah, ya, Habib Bahar, Habib Rizik, kemudian ya macam-macam, Ferdinand juga ada, ya, dan yang lain-lain. Dalam kasus Ubed ini, saya sih belum membaca kalau dipelintir ke menjadi berita bohong atau penyebaran kebencian, ya, ujaran kebencian. Tapi kan bukan tidak mungkin besok-besok seperti itu. Sebaiknya apa yang harus dilakukan penegak hukum kalau memang tiba-tiba ada orang lain yang seperti itu dan di-entertain juga? Jawaban saya singkat dan padat. Berkaca dari itu, Kapolri sekarang, ya, Pak Sigit, Jenderal Kapolri Sigit, ya, itu membuat SE Kapolri nomor 2 2021. Di situ di pasal 10 diatur di dalam kasus-kasus pencemaran nama baik, pertama harus melakukan restoratif justice, dipertemukan kedua belah pihak. Yang kedua, tidak boleh ada penahanan. Kalau misalkan saya sama Bang Refli bertikai, karena tadi aku disebut Kadrun, nggak bisa ngomong Zainal, ngomongnya Zainal misalkan, saya tersinggung, saya laporkan, itu mesti didamaikan dulu. Itu tidak berlaku kalau kasus ITE ini itu berkaitan dengan terorisme atau penodaan agama. Jadi jelas. Jadi Pak Kapolri ini harus kita angkat kembali. Saya terima kasih, pertanyaan itu harus kita reaktualisasikan kembali, kita angkat kembali. Ada SE Kapolri dan itu kepada penyidik. Jadi jangan lata semua perkara kemudian dipecah dijadikan 28 ayat 2 atau 27 ayat 3. Biar ancamannya mencapai 6 tahun yang 28. Biar bisa ditahan. Ya, nggak seperti itu. Jadi Pak Kapolri Sulistyo Sigit Prabowo ini sudah membuat SE Kapolri nomor 2 tahun 2021. Saya kasih contoh misalnya, ya. Katakanlah ini ngeri-ngeri sedap karena ini pembelajaran, ya. Misalnya Habib Bahar mengkritik Jenderal Dudung. Jenderal Dudung karena statementnya, ya, bahwa Tuhan bukan orang Arab. Betul. Lalu katakanlah dikritik oleh Habib Bahar. Yang dikritik tersinggung, katakanlah marah. Tapi orang lain yang kemudian melaporkan dengan dasar penyebaran atau ucapan atau ujaran kebencian. Itu harusnya boleh nggak itu? Itu secara formal hukum acaranya salah. Harusnya jaksa nanti menuntut bebas dan hakim memang membebaskan. Saya lebih sepakat cenderung itu dibawa ke pengadilan, tetapi harus ketemu jaksa yang lurus dan hakim yang lurus dengan mendasarkan SE Kapolri dan hukum acara pidana. Yang namanya jenus wilayahnya aduan ya harus pengadu yang bersangkutan. Karena sebutannya sudah berbeda tadi saya sebut gitu. Jadi nggak boleh, Bang Refli, nggak benar itu. Kalau yang dirugikan ini Dudung, kemudian orang lain yang melaporkan dan kemudian diproses, nggak benar. Iya, tapi orang lain diproses, pinter dia. Dia kan tidak menggunakan pasal mengenai pencemaran nama baik, tapi ujaran kebencian yang bukan delik aduan tapi delik umum. Ujaran kebencian pun kan sebenarnya jelas kan kepada kelompok. Kalau perorangan itu tetap harus menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya. Jadi nggak bisa dia pakai pasal dirubah-rubah. Itu sebagai ahli pidana saya sebut namanya judicial corruption, penyelundupan pasal, ya. Korupsi yang paling bahaya itu korupsi pasal, ya. Jangan lupa dulu si Rusinaga ini pernah dipenjara gara-gara dia menyelundupkan pasal, ya, pasal penyuapan waktu itu.
Gayus Tambunan dirubah menjadi penipuan. Dia dipidana loh, dicopot dari jabatannya loh. Jadi kita harus fair Bang Refli. Jangan Sirius Sinaga itu jabatannya apa waktu itu? dia pernah jadi Kajati Jawa Tengah, kemudian Oke. dia pernah Oke. ya di Kejaksaan Agung lah. Oke. Jadi negara ini pernah baik. Kita tadi sebelum waktu ngobrol offline kan kita bicarakan tadi negara ini sempat baik dan sekarang hukum negara kita ini hancur. Iya. Tapi saya belum puas tadi Pak Taufik ya. Kan dia tidak memajukan sebagai pencemaran nama baik, baik. Ya. tapi adalah Kebencian terhadap kelompok. ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok yang berbasis sara. Iya. Kan ada ujaran individu yang berbasis sara. Contoh misalnya Pigai dulu. Ya. Kan memang yang dihina ya dilecehkan Pigai. Iya. Tapi kan pelecehannya itu kan berbasis sara kan. Iya. Iya. Bahkan tidak hanya di suku paling tidak dan ras waktu itu kan. Iya. Iya. Menyinggung soal suku dan ras walaupun secara tidak langsung kan. Iya. Nah itu kan ada nuansa saranya, tidak hanya bicara mengenai delik pengaduannya, Ya, delik pengaduan bersifat pencemaran kan. Sebenarnya sara pun sifatnya juga sangat subjektif ya. Iya. Sifat sara itu sifatnya sangat subjektif. Karena itu saya tetap berpedoman penghinaan itu rumusnya dari KUH pidana dulu. Jangan memakai undang-undang Ini ujaran informasi. kebencian, Iya, ujaran kebencian Iya. itu jadi begini. Semua persoalan penghinaan termasuk salah satunya adalah ujaran kebencian. Iya. Itu kan berangkatnya dari pasal-pasal KUHP. Iya. Nah, oleh karena itu kalau saya mengembalikan kepada persoalan-persoalan tersebut, ini masih yang pertama itu tergantung kecerdasan seorang penyidik ya, dia memahami Iya. memahami apa itu delik material, apa itu delik formal dan peraturan-peraturan lain yang mengatur, termasuk di dalamnya adalah Surat Edaran Kapolri nomor 2 tahun 2021. Iya. Mediasi ini tetap dipakai. Saya baru terima itu Bang Refli kalau itu menjadi kekacauan yang begitu meluas. Ini kan tidak ada implikasi yang masyarakat itu menjadi heboh dan sebagainya. Kalau di tweet ada orang follow-nya sampai jutaan ya biarin aja, tidak ada dampak apapun yang signifikan kok. Jadi hukum ini kan juga harus didukung oleh sebuah persoalan. Salah satu kunci hukum itu, hukum pidana lebih-lebih tadi kan dua, cost and benefit. Ada kerugian nggak? Iya. Ada kerugian nggak itu? Ya kalau nggak ada kerugian, kenapa ini mesti dilakukan proses pemidanaan gitu loh? Iya, tapi saya kan punya pendapat ya. Iya. Kalaupun misalnya itu dianggap ujaran kebencian misalnya, ya. Tetapi silakan minum. Nggak usah ditawarin. Nggak usah ditawarin. Tetapi kan kalau misalnya itu ujaran kebencian terhadap katakanlah Jenderal Dudung ya, dan berbasis sara, saranya di mana gitu? Kan saya justru bertanya, saranya di mana? Dia kan kalaupun misalnya katakanlah dia individu yang kebetulan menjabat sebagai panglima di kesatuan TNI, kan TNI bukan golongan. Betul, sepakat. Jadi kembali pertanyaannya, jadi pembuat undang-undang kita ini nggak bodoh. Pasal 1 ayat 1 itu namanya asas legalitas. Ada nggak sudah aturan sebelumnya? Karena itu kalau mencari rumusannya kan tidak ada dalam bahasa Jawa undang-undang itu yang ujuk-ujuk. Undang-undang itu pasti terbentuknya itu karena dua hal, apakah itu transplantasi, mencomot, dan mayoritas IT ini kan mencomot. Tetapi dari pasal-pasal penghinaan yang tadi saya sebut 310, 311, 312 sampai dengan 319 itu kan sumbernya KUHP. Dan karena itu jadi gini, mohon maaf ya, biar para pendengar channel Cadas ini tahu bahwa kalau seseorang mengatakan si X itu lonte, bahasanya umum itu kan wah penghinaan tajam. KUHP itu kecil artinya, nggak bisa ditahan karena ancamannya di bawah 9 bulan. Iya. Jadi dan itu jelas di pasal KUHP diatur. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh sahabat kita ini Rocky Gerung itu kan cerdas. Berulang-ulang dia bilang orang dungu. Kan tidak ada rumusan. Yang ada itu bajingan, anjing dan sebagainya. Itu pun pidananya ringan. Pidananya ringan di bawah 9 bulan, nggak bisa ditahan. Jadi kalau orang kemudian mengkonversi, kemudian mentafsirkan sendiri, ini yang paling bahaya. Iya, dan sekarang ini kan orang tidak mengadukannya sebagai
sebuah katakanlah penghinaan, tapi kan mengadukannya sebagai ujaran kebencian yang ancaman hukumannya 6 tahun dan bisa ditahan. Bisa ditahan. Oleh karena itu saya berpendapat rumusannya tetap dicari di original intent. Saya pikir kalau istilah ini Bang Refli yang tahu lah sebagai ahli tata negara. Original intentnya bunyinya seperti apa? Kalau memang tidak ada deskripsi masuk bahkan dalam hal tertentu golongan itu saya tidak bisa mengatakan itu ormas. Golongan itu ya kelompok agama itu golongan, suku Jawa itu masih bisa masuk. Tetapi ketika menyebut komunitas itu nggak bisa. Nggak bisa. Dan saya pikir ini apa namanya politik lah, manuver politik lah. Itu lebih banyak. Satu lagi yang ingin saya garis bawahi ya. Misalnya katakanlah. Sekarang kan, saya minum ya. Oke, silakan. Silakan tanya. Nah, misalnya ada lagi pengaduan kepada HBS. Kita bilang HBS saja dah ya. Itu didasarkan pada pemberitahuan bohong atau berita bohong atau dalam bahasa sehari-hari kita bilang hoax, Undang-Undang 1 1946. Mengatakan tentang katakanlah KM50. Peristiwa KM50. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin orang kemudian ketika berkomentar tentang KM50 itu dikatakan hoax? Ukuran hoaxnya di mana? Sementara versi aslinya kan kita juga belum tahu. Sidangnya kan masih belum selesai. Menurut Pak Taufik gimana? Saya sepakat meskipun saya udah perlu digarisbawahi bahwa kan konon katanya kan kabar-kabarnya karena HBS bilang ada penyiksaan dan lain sebagainya, lalu itu dianggap hoax. Nah pertanyaannya, dan dia dikenakan 1946 sehingga bisa ditahan dan itu 10 tahun. 10 tahun ancamannya. Nah, oke, silakan. Kalau saya sederhana saja. Dari awal saya bicara seseorang bisa dipidana itu berdasarkan asas legalitas. Kenapa ditaruh di paling depan pasal 1 ayat 1. Nah sekarang saya seperti pemahamannya seperti Bang Refli. Bagaimana bisa disebut hoax? Pengadilan belum memutuskan kok. Kalau pengadilan sudah terakhir memutuskan bahwa mereka yang menembak 6 anggota FPI itu tidak bersalah, baru itu bisa dikatakan fitnah. Ketika masih terjadi proses seperti ini nggak ada kata-kata. Itu kan pendapat analisa. Sama juga ketika kita proses Jessica, saya membuat analisa kan boleh-boleh saja. Karena itu pendapat begitu loh. Lebih-lebih seorang HBS itu kan bukan seorang yuris, bukan seorang sarjana hukum. Bolehlah pendapatnya dia seperti itu. Karena negara sendiri juga tidak menjelaskan. Kalau saya sebagai ahli pidana kuncinya cuma satu. Pembuktian di pengadilan seperti apa? Kalau pembuktian pengadilan mengatakan bahwa 6 orang ini meninggal karena saling berbunuh, ya apa yang dikatakan oleh HBS itu benar, artinya masuk kategori secara material dia menyebarkan hoax. Tapi peristiwa materialnya yang kemudian menjadikan dasar seorang HBS berkomentar dan akhirnya dilaporkan dan ditangkap kan belum pernah diuji. Ya, lagi pula kalau kita mendasarkan pada Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya orang itu kan tidak bisa dipidana hanya karena dia berkomentar dan sebagainya. Salah itu menurut saya Bang Refli. Ini kesalahan struktural. Struktural itu berarti kan kita bicara negara. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga kesalahan secara intelektual. Hakim kita atau yuris kita, sarjana hukum kita ini mayoritas berpaham hukum positif. Harusnya masuk di situ hukum progresif. Harusnya ada manusia-manusia seperti Taufik pakai Q, pakai K itu yang boleh berpendapat seperti itu. QQ. Oke, itu menarik ya. Nah, kita bandingkan dengan kasus FH ya. FH. Kasus FH ini bisa nggak dikualifikasikan sebagai tindak pidana ketika dia mengatakan mu dan kau itu, mu dan ku itu kan, Tuhanmu dan Tuhanku. Saya ingat lagu dangdut, nah. Nah, itu bagaimana konstruksinya? Jadi kalau konstruksinya mungkin ada tafsir yang sifatnya subjektif, tafsir yang sifatnya objektif. Kalau kita bicara dulu, kalau saya melihatnya ini pidana itu kan aspeknya dua, material sama formil. Kalau kejahatan-kejahatan seperti yang didakwakan kepada Ferdinand Huta Hiyat, ini harus kita lihat dulu status agamanya dia apa dulu. Status agamanya dia apa dulu.
Kalau dia memang seorang non-muslim, dia mengatakan seperti itu, berarti kan dia sadar bahwa ucapan saya ini untuk siapa, begitu ya. Itu harus dipahamkan itu dulu. Kemudian yang kedua, kita harus ingat juga Ferdinand ini mengucapkannya di ruang mana dulu? Di ruang mana dulu? Ruang publik. Ruang publik apa ruang privat, ya kan? Twitter jelas. Ya. Terus ada juga sih ruang publik yang masuk privat. Ini HP ini komunitas yang ada di WA Group ini namanya, buat saya menyebut sebagai ahli pidana, ini private community. Oke. Perbincangan di dalam grup WA ini Nggak boleh. bukan saya menuduh siapapun, nggak bisa dipidana karena yang tahu kan hanya saya. Pengertian menyebarluaskan itu kepada orang yang bukan anggota WAG bisa mengerti. Jadi kalau saya melihat kasusnya Ferdinand harus dipahamkan dulu. Mungkin ada celah dari, saya juga harus objektif ya. Dari sisi penasehat hukum, jangan bilang kuasa hukum ya. Dari sisi penasehat hukum ada celah. Ketika dia mengucapkan itu, dia muslim atau tidak. Kan gitu. Kalau dia tidak muslim secara sadar, berarti dia mengerti benar kemana sasaran saya, dan itu masuk penghinaan terhadap kelompok sebagaimana pasal 28 ayat 2 ya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi itu tadi ya, kalau dalam kasus Ferdinand harus dilihat ya, statusnya. Status itu menentukan kan? Menentukan. Tapi kan Pak Taufik dia mengaku kalau dia mu'alaf. Ya. Misalnya ini ada pengakuan ya, dan ada saksinya. Let's say kalau misalnya tiba-tiba kita bicara, yang paling gampang kan biasanya kan identifikasi kan identitas kan biasanya. Betul. Mungkin ada KTP, mungkin dia di paspor ada agama nggak ada ya? Nggak ada. Nggak laku di dunia internasional ya. Laku. Cuma di KTP aja ya. Nah, kalau misalnya ini dia pernah mengucapkan syahadat dan ada saksinya. Konon saksinya kan adiknya Gus Dur tuh. Tapi misalnya dia identitas dia masih non muslim misalnya. Itu yang dipakai yang mana? Yang dipakai identitasnya dia. Bukan peristiwa itu. Kecuali begini, dia kan ini persoalan administrasi ya. Persoalan administrasi. Kalau dia mengakui saya muslim, itu unsurnya meringankan. Meringankan. Kita sebagai orang muslim harus membantu meringankan pemidanaan kepada Ferdinand Hutahian. Kita harus meringankan itu. Kita nggak boleh itu. Tapi yang jadi masalah, misalnya katakanlah dia diakui sebagai muslim. Kan bisa saja yang tersinggung kan kelompok non muslim karena dia menggunakan mu dan ku. Tapi intentionnya sih kita orang tahu, dia tidak dimaksudkan ke sana sih. Kan dia dalam konteks orang-orang yang dianggapnya kadrun itu sebenarnya kan. Tuhanmu lemah, Tuhanku kuat. Ya, maka kamu tidak perlu pembela. Kira-kira substansinya kan seperti itu tuh kalau tidak salah. Tapi maksudnya kalau kita runut dari selama ini kan dia kan selalu mengkritik orang-orang kayak kita lah. Ya kan, orang kayak saya yang suka mengkritik pemerintahan kan. Oke, jadi memang agak complicated ya. Walaupun kesannya sederhana, tapi itu peristiwa pidana menurut Pak Taufik. Apa yang dicuitkan itu? Kalau dia tegas bahwa dia itu seorang non muslim dan dia tahu itu akan berakibat, maka itu perbuatan pidana. Tapi kalau dia seorang muslim, apalagi mu'alaf, ya harus kita maafkan itu. Ya, tapi kalau misalnya kalau dia seorang muslim kan berarti menghina kelompok agama lain dia berarti. Ketika dia mengatakan mu dan ku, Tuhan Allahmu, Allahku. Tapi kan Tuhanku, berarti kalau dia non muslim, Tuhanku kan tidak lemah. Kan Tuhanku tidak perlu dibela kan begitu. Iya, teksnya kan begitu. Tidak dibela kan begitu. Tuhanmu yang lemah makanya perlu dibela kan itu. Itu yang jadi konteksnya ya. Iya, maksudnya gini. Kalau dia seorang muslim kan bilang Tuhanku tidak perlu dibela karena Tuhanku kuat. Kuat, betul. Ya, tapi Tuhanmu lemah. Karena itu perlu dibela. Nah kan mu dalam konteks itu kalau dia seorang muslim berarti dia menunjuk agama lain. Dia menghina agama lain berarti. Kalau saya sih boleh berpendapat sebenarnya itu harusnya tentang penghinaan itu harus jelas sebenarnya. Harus jelas ya. Misalkan Tuhannya agama Islam, itu pasti kena gitu kan. Karena kalau ini umum ya. Dalam
dalam saya sih bukan ahli teologi, Ya. tapi hampir semua penduduk Indonesia itu menganggap penciptanya dia itu kan Tuhan kan. Tuhannya orang Islam siapa, Tuhannya orang Iya, Hindu tapi siapa. dia menggunakan kata ALLAH. Oh, dia menggunakan itu. Iya. Jadi dia spesifik, bukan TUHN, bukan Tuhan, tapi Allah. Tapi dia nyebut Allah itu soal lain ya. Nah, ini biar fair juga. Itu mesti pengertian Tuhanku dan Allahku dan sebagainya. Iya. Itu mestinya memeriksa seorang ahli teologi, baik dari teologi Islam ya maupun dari teologi non Muslim. Iya, ini kan cuman dua saja kan. Iya. Nggak perlu yang lain. Muslim dan Kristen aja kan. Iya, jadi Oke. perlu. Ini ngeri-ngeri sedap ya, kita serahkan sajalah Iya. kepada. Betul. Tapi ketegasan menurut Pak Taufik ini peristiwa pidana atau enggak? Ya, kalau dia sasarannya jelas ditujukan kepada kelompok beragama, jelas itu penghinaan. Oke. Saya ingin berangkat ke kasus lain, Ya. DS misalnya, Apa? DS, Yes, ya. Densi. Dan Nah, ya. kan dia mencuitkan juga Ya. yang adik-adikku apalah soal yang teroris gitu ya. Ya. Nah, nanti kita cek sama-sama ya apa perkataannya, tapi intinya itulah. Ya. Kadang-kadang kita ini kan ngomong, waduh melintir, padahal kita nggak bermaksud melintir. Enggak, ya. Kan tidak semua hal kita ingat kan? Betul. Tapi- Seperti tadi pun saya juga tidak ingat kutipan tekstualnya Ferdinand kan. Ya, tapi yang jelas kalau Allah itu memang iya. Nah, kalau ini kan dia bilang dia ngasih caption terhadap foto Ya. yang dibilang calon teroris ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah menurut Pak Taufik itu pidana atau enggak? Kalau itu jelas pidana, undang-undang ITE jelas itu. Mewakili pasal 28 ayat 2 karena menyebut kelompok dan ada kata-kata teroris. ITE itu kan 4 tabu yang tidak boleh. 1, mengedit gambar. Iya. Yang kedua, memaki. Iya. Memaki dengan perkataan binatang atau apa, karena manusia bukan binatang. Iya. Ya. Yang ketiga, dia melakukan fitnah. Ya, yang keempat, dia mengakses yang tidak sebenarnya. Itu semuanya kan terpenuhi. Karena harus lihat dulu ini undang-undang teroris kan jelas teroris itu siapa. Karena sudah ada undang-undang anti terorisme. Nah, deskripsinya teroris itu siapa? Itu kan sudah jelas. Kalau dia dan begini, Bang Revil, kita tidak bisa menganggap wah saya bukan sarjana hukum, jadi tidak perlu saya paham hukum. Nggak boleh. Undang-undang itu mengenal lebih pidana itu apa yang disebut asas fiksi hukum. Fiksi hukum itu ketika sebuah undang-undang sudah diundangkan, semua orang ya dari kopral sampai jenderal ya dari dudung sampai penjual es dung-dung itu semuanya dianggap mengerti hukum ketika diundangkan. Jadi nggak ada alasan itu. Kalau itu saya sebagai ahli pidana mengatakan jelas karena dia sudah memenuhi 4 hal. Dia mengedit, dia menunjukkan kepada kelompok dan dia mengerti teroris itu apa. Dan dia menyebarluaskan. Bahasanya kan adik-adikku calon teroris yang abang sayang. Betul. Dan itu ada anak kecil kan fotonya. Iya. Artinya kalau kita bicara gradasi antara kasus Ferdinand dan kasus DS ini, mana gradasi pidananya lebih tinggi sebenarnya? Yang lebih tinggi jelas perbuatan yang dilakukan oleh DS ya. Dan saya jangan ditanya kenapa dia masuk penjara dan ini tidak masuk penjara. Itu kan persoalan perilaku aparatur hukum. Itulah yang disebut disparitas di dalam pidana. Disparitas pidana itu kan ada rumusan undang-undang, ada sebuah peristiwa pidana perlakuannya berbeda. Jadi ya itu sangat personal sekali kan begitu. Itu kan bergantung kepada sikap dari seorang penegak hukumnya. Tetapi kalau kita melihat rumusan materialnya, pertanyaan Bang Refli kepada saya tegas saya jawab apa yang dilakukan oleh DS itu rumusannya formil maupun material itu terpenuhi. Jadi delik penghinaannya itu apa, penghinaan pada kelompok itu apa, itu kan semua ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi. Kalau dalam kasus AJ ya, saya bilang AJ aja ya. Itu yang dibilang Islam arogan, pernah dengar dulu? Iya. Itu menurut Pak Taufik peristiwa pidana atau bukan itu? Kalau Islam arogan, menurut saya, kalau saya boleh berpendapat ya, karena saya
munculkan pertanyaan, arogan itu kan berkonotasi dengan hal-hal yang jelek. Iya. Ya, Iya. jelas itu masuk unsur penghinaan. Karena arogan itu konotasinya jelek begitu. Jadi begini, rumus pidana itu jelas materialnya apa, ya. Kemudian rumusan deliknya formalnya apa. Kalau keduanya terpenuhi ya berarti dia terpenuhi unsur pidananya. Kan? Oke. Ada kasus lain yang terkait dengan Ambrosius dulu ya, Ya, bahwa dia mengatakan soal, kalau tidak salah kasusnya terkait sama Natalis Piga itu. ya, ya. Itu menurut Pak Taufik itu pidana juga? Yang mana itu ya? Saya lupa ingat itu pernyataan Natalis Pigai. Yang Atau dia yang menuduh Natalis Pigai. iya, yang dia nuduh, yang dia bicara Ya. rasialisme itu, yang mengatakan apa? Dikutip aja. Sebentar, saya cari dulu ya. Terhadap mantan dia bilang apa ya? Perkataan ntar. Dia mengatakan yang apa soal ini, soal apa? Soal yang berevolusi itu loh. Ya. Gitu. Yang dia ntar ya. Kalau itu jelas saya masih ingat walaupun teksnya saya lupa. Iya. Karena dia mengkonotasikan manusia itu dengan binatang itu enggak Iya, boleh. iya. Itu masuk delik penghinaan. Iya. Delik penghinaan baik yang diatur di 310 ya, itu terpenuhi 311 juga terpenuhi dan di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga terpenuhi karena jelas deskripsinya. Jadi begini rumusnya, penghinaan itu sasarannya harus jelas. Tidak disebut penghinaan karena misalnya begini, di dalam satu ruangan kita ini ada berempat. Iya. Wah, yang kentut ini bangsat. Iya. Saya nggak bisa dipidana. Orang saya tidak menyebut namanya si A. Kalau si A ternyata, wah berarti kamu nuduh saya. Ya berarti memang kamu yang kentut. Jadi nggak bisa. Penghinaan itu harus jelas sasarannya, saya tahu. Ketika saya berujar kepada siapa ujaran saya, maka sebutnya ujaran kebencian, maka sebutannya fitnah, maka sebutannya penghinaan. Jadi ngomongnya harus jelas dulu kepada siapa begitu. Apalagi kalau itu berhadapan langsung, tetapi itu kemudian kita tweetkan, dilihat orang banyak, sudah jelas itu rumusan penghinaannya terpenuhi, ya. Tapi dalam konteks itu kan Pigai kan tidak mengadukan. Iya, itu kan persoalan lain kan. Ya. Selama ini Pigai kan tidak pernah menempuh cara-cara seperti itu. Tapi orang kemudian mengaitkannya dengan ujaran kebencian berbau sara. Iya, karena dia sudah menyebut kelompok, suku dan sebagainya kan sara itu suku, agama, ras kan begitu. Ya itu terpenuhi. Materialnya sudah terpenuhi, formilnya terpenuhi. Oke, jadi bukan delik aduan ya jadinya. Iya, bukan delik aduan. Karena masuknya bisa 28 ayat 2 itu. Betul, ya, bisa kena 6 tahun. Ya saya itu ya saya ingat nama yang nulis itu ya kan. Kalau tidak salah itu dulu difasilitasi oleh politisi Gerindra kalau nggak salah. Ya, yang jelas dia itu tim relawan juga ya. Iya. Pro Jamin ya. Iya. Itu. Jadi dia nanti saya pengen lihat apa yang dikatakannya, tetapi intinya dia ada kata-kata ini, ada gambar binatang ya. Kemudian kalau nggak salah ada Pigai juga di situ. Tapi persisnya nanti kita lihat klarifikasi karena ini kan harus jelas. Kadang-kadang kita lupa. Nah, tapi juga nggak diproses juga yang begitu. Iya, itu kalau saya bilang sebagai lebih dana jelas mens reanya, niatnya sudah jelas ditujukan kepada siapa. Sempat ditahan, tapi kita nggak tahu prosesnya sampai sekarang. Berlanjut apa tidak? Setahu saya tidak. Yang namanya berlanjut itu kan ada proses persidangan. Iya, termasuk AA dulu kasus apa ya? Kalau AA itu ada juga gitu. Iya. Jadi memang sudah terlalu banyak ya kita melihat ada praktek disparitas pidana itu yang itu menyebabkan orang tidak menghargai hukum. Pertama, orang tidak percaya kepada hukum dan akhirnya orang tidak menghargai institusi hukum. Sekarang saya tanya ini karena kita ini kan kita bahas secara pidana ya. Betul. Secara akademik karena Pak Taufik adalah ahli pidana. Misalnya ya, apa yang disampaikan Gus Nur itu ya
itu bisa dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian berbasis sara nggak? Yang waktu bicara bis itu, Iya. yang membuat dia di penjara, Iya. itu kan sebenarnya tamsil ya. Iya. Tamsil, dia kan baru disebut itu ketika dia menyebut kelompok X, Iya. kelompok Y itu baru. Kalau itu tidak menyebut itu ya bukan tindak pidana kan? Iya. Iya, kalau saya menyebut kelompok ini itu ibarat sopir bus yang busnya lagi ini dan sebagainya. Ya, tapi dia menyebut nama waktu itu. Iya, dia menurut saya kalau apa yang disampaikan oleh Gus Nur, kita lihat dulu rumusannya. Gus Nur itu mengatakan tertuju langsung kepada siapa kan begitu? Iya. Ya kan? Yang jelas tertuju langsung kepada organisasi kemasyarakatan. Betul, ya. Lalu dia menyebut nama. Ya. Dia sebut 3 nama kan? Nama pribadi atau nama ormas? Nama pribadi. Nama pribadi. 3 nama. Ya, ya. Kalau saya berpikir kalau memang itu merupakan, kalau yang pribadi yang disebut itu tersinggung kan? Iya, betul. Kan harusnya dia yang mengadukan. Iya, sama. Tapi masalahnya pribadinya tidak mengadukan. Iya. Dan itu diproses menjadi ujaran kebencian yang berbasis sara. Itu yang tidak benar. Makanya pertanyaan saya, mensreanya itu berangkatnya dari apa dulu. Jadi Iya. penghinaan itu harus jelas dulu kepada siapa. Iya. Kalau saya menyebutnya pribadi dan pribadi itu delik aduan. Iya. Ya delik aduan. Karena tadi sebuah kejahatan itu harus ada dulu rumusannya. Dan apakah organisasi X itu masuk subjek hukum pidana atau tidak? Kan Iya. itu persoalannya. Tetapi ketika pribadi itu kan sudah disebut badan hukum atau badan pribadi kan begitu ya. Jadi kalau dalam konteks pidana itu harus jelas dulu yang disebut siapa. Karena penghinaan itu orang harus mengukur kepada siapa saya menghina. Ya, intinya pada waktu itu, karena ini kita menelaahnya secara ilmiah ya. Pada waktu itu yang dia kan mengumpamakan seperti bus. Ya, ya. Bus itu dengan sopirnya mabok, kondektornya katakanlah penumpangnya dangdut-dangdutan dan lain sebagainya. Lalu dia menyebut 3 nama. Ya. Ya kan, 3 nama A, Ya. B, dan C. Ya. Nah, kebetulan A itu penghulu dari organisasinya. Ya. B sekarang menjadi pejabat publik. C yang suka bikin-bikin heboh ya kan. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah A, B, dan C ini tidak pernah mengadu sendiri. Yang mengadu adalah organisasi sayap dari organisasi itu. Itu legal standingnya tidak masuk. Oke. Tidak masuk. Itu yang menjadi persoalan sesungguhnya ya. Betul. Dan itu juga kalau namanya delik aduan tidak bisa sebenarnya penangkapan itu nggak bisa. Iya. Karena tetap harus dipanggil dulu. Nah, itu yang Jadi jadi masalah. Ini yang disebut kekacauan berpikir ya. Kekacauan berpikir. Jadi Karena pada waktu itu kan langsung dijemput di Malang. nggak bisa itu. Kemudian delik aduan kan bisa nggak ada istilah kamu OTT karena ada delik aduan. Mana ada OTT delik aduan? Kan diketawain orang. Bahkan istilah OTT pun dalam kesempatan ini harus dibantah. Iya. OTT itu dalam bahasa hukum melakukan kejahatan ditangkap karena sedang melakukan kejahatan. Iya, bukan transaksinya di sana, lalu Ditangkapnya dia di sini disebut OTT. OTT. Itu salah kaprah itu. Kalaupun dia ditangkap karena dia melakukan tindak pidana, bukan tapi OTT. bukan OTT. Bukan OTT. Itu keputusan untuk menangkap. Kalau dia ditangkap sedang berenang, saya benar OTT. Tertangkap tangan basah sedang berenang. Oh iya benar. Berenang itu kan benar, sedang melakukan perbuatan. Gitu. Tapi susah menangkap tangannya kita. Jadi Tertangkap basah, kita nangkapnya juga kita basah juga. Iya, jadi kadang-kadang kita perlu bercanda juga. Itu namanya error in persona. Error in persona. Ya, jadi Tapi ini menarik. Kenapa saya selalu mengatakan ini ya? Karena kadang-kadang penegak hukum ini ya, ngeri-ngeri sedap. ya, Sebagai contoh kita ngeritik penguasa ya. ya, Kalau menurut saya resiko mengkritik penguasa itu paling cuma kena pasal pencemaran nama baik saja, ya, ya kan? ya. Dan itu kan tidak perlu ditahan Nggak perlu. karena kan di bawah 9 bulan, 1 tahun. ya di bawah enggak ada. Kalau yang sekarang kan 4 tahun tuh kalau tahun, ya. kalau undang-undang ITE kan undang-undang ITE itu kurang ajar pokoknya. Iya, iya. Ancaman-ancaman hukuman pidananya dibuat gila-gilaan. Ya, pesanan lah itu. It's okay, 4 tahun. Kan tidak terpenuhi syarat objektifnya. Iya, iya. Tapi kan orang tidak pakai yang pencemaran nama baik, Iya. pakainya ujaran kebencian. Ujaran kebencian biar pidananya 6 tahun. Lalu hoax. Ya. Jadi semua yang kita katakan nanti Pak Taufik ngomong begini dibilang hoax.
kok bisa tahu hoax? Ini ada ahli pidana lain gitu, ahli pidana pesanan yang mengatakan oh itu hoax katanya. Padahal kan pendapat gitu. Ya, pendapat itu boleh. Makanya, nah yang ingin saya lihat lagi ya, misal Babi Aldo misalnya. Ya. Ini kan karena ini kan pembelajaran bagi publik. Betul, ya. betul. Mudah-mudahan polisi tidak baperan dan pendukung-pendukung yang pro dan kontra tidak baperan juga, karena ini kita harus paham ya dengan logika pidananya. Babi Aldo kemudian nantang debat. Ya. Kemudian tiba-tiba dia berorasi. Kalian punya hak untuk tidak vaksin, menolak vaksin misal. Tiba-tiba ada orang lingkar kekuasaan mengatakan itu ditangkap aja. Bisa saja provokasi dituduhnya kan begitu. Iya, itu ditangkap aja orang itu katanya. Karena dia sudah penghasut mungkin. Bukan, merendahkan kewibawaan Presiden Jokowi apa-apa gitu, apa policy presiden. Sekarang pertanyaannya adalah layak nggak dia tiba-tiba ditangkap, lalu kemudian ini katakanlah polisi tiba-tiba nangkap dia. Saya pikir enggak lah, harus pakai dulu SE Kapolri nomor 2 2021. Itu jadi yang dinamakan peraturan itu kan bukan hanya undang-undang, bukan hanya peraturan pemerintah. Ada SE Kapolri, SE Mahkamah Agung. Semua hal yang menguntungkan warga negara itu yang harus dipakai. Ya paling tidak jadi pedoman. Iya, jadi nggak bisa orang karena tidak suka kemudian ini ditangkap, ini tidak ditangkap. Karena sudah terlalu banyak contoh negara dan khususnya penegak hukum ini melakukan praktek disparitas pidana. Hal-hal yang sepele yang secara legal standing dia tidak punya kedudukan, kemudian secara material ini juga bukan perbuatan jahat, rumusan delik formilnya juga tidak terpenuhi, asal ini tadi dalam tanda petik ya dia haluan politiknya sama ditangkap. Saya nggak setuju kalau apa yang haluan politiknya beda yang ditangkap. Haluan politiknya beda ditangkap. Apa yang saya juga lihat kok pidato Babi ini kan sudah viral di mana-mana ya. Saya itu kalau saya bilang tidak bisa masuk ujaran kebencian. Kemudian masuk provokasi. Apa yang provokasi itu kan harus untuk melakukan tindak pidana. Iya, provokasi itu dan tindak pidananya harus diukur. Misalkan tiba-tiba kita provokasi karena negara tidak mau bayar pajak, kita ambil saja. Iya, artinya yang kita provok itu sudah melakukan tindak pidana. Betul. Nah, yang memprovokasi kena. Betul. Yang jadi masalah adalah Habib Rizik memprovokasi orang untuk hadir di Maulid Nabi. Dianggap melakukan provokasi tindak pidana, tapi kan tidak terbukti dianggap kan? Tidak terbukti, betul. Oke, saya ingin misalnya ya, ada pejabat publik mengatakan tangkap aja Taufik gitu. Ya kan? Bisa nggak saya mengadukan kepada polisi bahwa dia melakukan provokasi? Ya, kalau dia melakukan perbuatan seperti itu dan kemudian menimbulkan kegaduhan orang banyak bisa. Oke, bisa. Tapi harus ukurannya harus kegaduhan setelah pernyataan itu masyarakat gaduh. Oke. Tapi gaduh itu bukan ukuran subjektif. Gaduh nyata ya. Iya, bukan gaduh virtual. Bukan gaduh virtual. Ramai di Twitter, memang Twitter tempat ramai kok. Itu gaduh-gaduh kalau gaduh virtual. Itu kalau di sini yang banyak katanya boblo. Oke. Itu kita cut itu. Kita cut. Karena belum bayar dia. Dan nempel ke sini dia. Juga belum pernah ngasih ya dia. Oke. Jadi Pak Taufik artinya dia memprovokasi, misal gara-gara provokasi itu penegak hukumnya menangkap gimana? Ya, kalau penegak hukumnya menangkap itu harus berdasarkan bukti-bukti material dulu, jangan bukan karena provokasi. Bukan karena provokasi. Oke, dan makanya dalam kasus kalau begitu enak dong kita bisa memprovokasi orang untuk bilang tangkap. Sebenarnya provokasi itu jelas ya. Provokasi itu kan ada peristiwa lanjutan. Oke. Dan kemudian misalkan mari kita lawan pemerintah. Oke. Ya, kita tidak perlu taat pemerintah, tiba-tiba pagar pemerintah, kantor pemerintah. Nah, itu baru kena dia. Baru kena begitu. Kalau misalnya tolak vaksin, tiba-tiba terjadi riot di mana-mana. Nah, itu ada kausalitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau cuma ngomong saja itu kan ekspresi dari kejengkelan, ekspresi dari kebencian. Kalau ketika orang nolak vaksin betul, tapi dia nolak dalam pengertian nolak saja, tidak melakukan
pengerusakan atau apa kan nggak ada masalah. Provoke itu harus berupa akibat yang sifatnya action. Iya, Ada jadi perbuatan. iya, jadi kita memprovok ada perbuatan yang dilakukan Dan berakibat negatif perbuatan itu. lalu kita yang kena sebagai provokator di situ. Jadi kita memprovokasi orang melakukan tindak pidana. Itu terjadi pada saat, kalau tidak salah nih, tidak salah kutip, pemilihan Bupati Tuban atau apa, ada yang memprovokasi akhirnya SPBU terbakar dan sebagainya. Itu provokasi. Iya, seperti Karena ada tindak pidana yang dilakukan. Betul, seperti itu. Atau di Solo ini pernah terjadi ketika Gus Dur kalah, ada pidato berapi-api, ayo kita tidak taat pemerintah, kita jadikan Solo merdeka, balai kota dibakar dan sebagainya. Itu masuk Jadi provokasi. sobat era sekalian jangan gampang mengatakan tangkap ini, tangkap itu. Betul. Karena tapi kalau misalnya kita membahas seperti ini, kan kita tidak menyuruh siapa-siapa untuk melakukan tindak pidana, tapi kita mengukur bahwa ini pidana, ini enggak. Tapi bagi orang yang tidak suka bilang, wah, Refli sama Taufik sedang melakukan provokasi. Ini kan sering terjadi begitu. Iya. Gitu. Oke, Pak Taufik ya, sudah banyak yang kita bicarakan. Mudah-mudahan sobat era paham ya. Jadi kita harus paham betul bahwa ada hal-hal yang kita hukum pidana itu intinya adalah terukur. Terukur, terukur, jelas, legalitas. Ada akibatnya, ada cost and benefitnya. Ya, jadi ada kerusakan yang ditimbulkan dan lain sebagainya. Bukan perdebatan dunia maya membuat Anda kemudian tiba-tiba menyarankan agar orang ditangkap dan lain sebagainya. Oke. Sama juga begini, saya boleh ngomong ya Bang Refli. Misalkan dari tadi kan sudah ngomong. Iya, maksudnya begini, beda lagi. Saya tambahkan pasal yang belum diangkat. Misalkan saya ngomong, saya tidak setuju dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mundur. Saya ditangkap karena makar. Makar itu harus ada unsurnya. Unsurnya ada militernya, kan? Kekuatan bersenjata menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak bisa menjalankan fungsinya. Dan yang ketiga, ada rencana untuk menjatuhkan presiden. Kalau saya cuma ngomong nggak setuju sama Pak Presiden, masa saya ditangkap karena makar? Padahal yang inkonstitusional itu kalau perpanjangan masa jabatan, karena nggak ada di konstitusi. Kalau saya bilang kalau perpanjangan nggak ada. Betul. 3 periode kagak ada. Yang ada itu pengunduran diri dan pemberhentian. Ada. Yang benar itu. Jadi pasal 7, 7A, 7B, 7C dan pasal 8. Undang-Undang Dasar 45. Jadi nggak bisa, saya tidak setuju, itu udah makar terus perbuatan pidana itu harus ada fisiknya, begitu loh. Sama seperti pro dan kontra. Kalau misalnya saya mendukung Presiden Jokowi menjabat sampai 2027, saya mendukung menjabat sampai seumur hidup, nggak diapa-apain. Padahal itu inkonstitusional, ya kan? Tapi saya meminta Presiden mundur misalnya. Kan itu ada pasalnya, malah diapa-apain. Oke lah, itu kadang-kadang memang politik itu ngeri-ngeri sedap. Sepanjang kita berkomentar sesuatu yang menyenangkan penguasa, mau melanggar hukum sekalipun nggak akan dipermasalahkan. Tapi kalau kita berkomentar yang tidak menyenangkan penguasa, walaupun didasarkan atas hukum, bisa bermasalah. Nah, kalau hoax itu saya tambahkan, hoax yang paling besar itu mulai 2007. Mobil SMK itu hoax itu. Jelas kan sudah terjadi, tahunnya sudah lewat. 7.000 mobil dipesan, sekarang nggak ada yang pesan, nggak ada yang pesan mobil, ya. Terus kemudian peristiwa pidana yang terjadi di Palembang. Bang Refli dari mana? Dari Palembang. Itu Kapolda itu yang Akiditio, itu jelas hoax, ada upacara, ada berita, ada serah terima disebutkan bahwa itu jelas hoax. Karena sekarang setelah lewat bulan Juni, sekarang sudah tahun baru, pertengahan Januari 2020 nggak ada peristiwa penyerahan itu. Itu yang hoax itu sebenarnya. 11 triliun? Hoax juga sudah lewat kan, kapan ngomongnya? Dan itu terjadi apa enggak kan gitu? Enggak terjadi. Jadi tapi sekali lagi walaupun hak hoax ya kan, kita selalu melihat dampaknya. Karena hoax itu harus dikaitkan dengan adanya kegaduhan yang nyata. Makanya kita protes sobat era sekalian soal HRS, ya kan? Karena apa kegaduhan nyatanya? Rupanya kegaduhan virtual tadi. Nah, kalau kegaduhan virtual ya itu biasa saja kita debat-debat itu ya. Jadi Akiditio itu memang hoax, 11 triliun hoax, SMK hoax, tapi tidak memunculkan
keonaran yang barangkali berakibat korban nyawa, korban harta benda, sehingga tidak bisa dikenakan pasal 14 dan 15 itu. Tapi itu juga jangan kena juga yang sedang masuk bui itu. Dan sebenarnya ada mekanisme jaksa itu boleh menuntut bebas. Iya. Tapi kan masalahnya gengsi kadang-kadang dianggap bahwa wah gagal. Padahal yang dicari kan harusnya keadilan. Makanya yang dicari adalah ini kan integrated criminal justice system. Iya, betul. Nah, jadi bukan menang-menangan tapi dicari justice, ya, keadilan. Itu saja Pak Taufik, silakan closing statement. Ya, closing statement ke sana, ya. Closing statement saya singkat aja. Masyarakat itu jangan termudah mempidanakan orang. Oke. Karena mempidanakan orang itu jelek. Dan hukum progresif pun mengatur jenis-jenis pemidanaan tidak harus penjara. Penjara pun tidak harus dijalani. Karena hukum modern sudah mengatur bahwa pemidanaan itu bisa saja kerja sosial, ya. Bisa saja dia diminta untuk melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat. Itu sudah bentuk hukuman. Jadi jangan selalu orang berbeda pendapat arahnya dilaporkan penjara ya, dan penjara identik dengan tahanan tangkap. Iya. Jadi kalau sebenarnya yang diinginkan oleh Prof. Sacipto Raharjo tentang memolisikan masyarakat dan memasyarakatkan polisi itu bukan dalam arti kata masyarakat mengambil alih peran polisi, tapi lebih kepada tugas polisi itu kan selain nangkap, perlindungan dan pengayoman masyarakat dan mencegah kejahatan. Kamtipmas, iya. Selain itu yang terakhir, SE Kapolri 2021 harus menjadi pedoman kepada penyidik. Jangan setiap perkara dimintakan karena ditekan, dia harus ditangkap, tahan, akhirnya dia terbitkan juga penangkapan penahanan, tidak benar. Ya. Jadi OTT, tangkap tahan. Iya, tangkap tahan kan. OTT, tangkap tahan. Tangkap tahan, karena ada tekanan. Dan implikasi tadi kita harus sepakati yang disebut menimbulkan kegaduhan itu bukan di medsos rame. Terserah. Faktual. Fisik ukurannya. Dan itu harus reasonable ya. Iya. Mungkin ada korban jiwa, korban harta, korban luka. Kalau cuma orang rame-rame tiba-tiba kita lihat nari-nari ya itu gaduh senang kita kan. Gitu. Ya, saudara sekalian, itu tadi perbincangan dengan Dr. Taufik, ahli hukum pidana ya, yang berprofesi sebagai alpukat dan juga dosen di Universitas Islam Sultan Agung. Mudah-mudahan perbincangan ini memberikan gizi ya, pengetahuan yang baik bagi kita semua, terutama di bidang hukum yang sering sekali memunculkan pro dan kontra di masyarakat, yaitu hukum pidana. Yang penting tetap di channel ini. Cia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.